Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi di Bitalk. Ya, jadi Kak Yola perdana ya Kak datang hadir di Bitalk gitu karena sebelumnya juga bukan belum punya program acara nih. Sebelumnya masih yang biasa-biasa aja. Nah, kali ini kami dibagi nih ada beberapa sesi gitu, ada beberapa acara yang kalau Baby sendiri yang bawain namanya Bitalk, itu Beauty Talk gitu. Nah, eh eh, perkenalan dulu kali ya untuk teman-teman ya. Perkenalkan, nama aku Baby Beauty di PKBI sebagai Ketua Forum Remaja PKBI, dan di sini ada Kak Yola. Kak Yola boleh diperkenalkan dulu. Iya, oke. Terima kasih banyak, Baby. Selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Marina Yolanda. Mungkin teman-teman bisa panggil saya Yola, gitu ya. Saya sebagai psikolog di PKBI Kepri, tapi sekarang saya lagi stay-nya di Jogja, gitu ya. Jadi dalam pendampingannya itu saya secara online untuk saat ini. Tapi nanti tidak memungkinkan ya kalau saya balik ke Tanjung Pinang, nanti bisa juga nih ngumpul-ngumpul nih bareng teman-teman Iya yang bener. lain gitu. Iya, selama ini kita jumpanya via screen ya Kak, nggak pernah Virtual. belum pernah jumpa Oh, langsung. oh, Iya, bener gimana banget. kabarnya Kak Yola di Jogja? Alhamdulillah baik, Baby, tapi ini cuaca Jogja lagi tidak menentu. Ini baru hujan deras. Oh, begitu. Jadi semoga nanti sinyalnya aman ya. Kalau di Iya, Pinang gimana nih, Baby? Pinang sih beberapa hari ini panas Kak. Seberapa hari sebelumnya hujan Hmm, sih, tapi baru-baru ini panas kayak gitu. Nah, oke. Iya, iya, iya. makasih ya Kak Yola udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Bitalk. Nah, jadi teman-teman malam Iya, hari dengan ini senang hati. eh, kita mau bawain satu topik, satu tema tentang people pleaser kayak gitu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya Baby pernah bahas sama teman-teman yang lain, tapi cuma sekedar apa ya Kak, ngandelin Google gitu. Nah, kalau ini kan alhamdulillahnya bisa menghadirkan ahlinya langsung, profesionalnya langsung. Jadi mungkin Kak Yola bisa menjelaskan dulu apa sih people pleaser itu yang mungkin teman-teman juga nggak ngerti. Atau mungkin mereka ngerti tapi salah nih maknanya, kan kadang banyak juga ya Kak yang kayak gitu. Nah, boleh nih Kak Yola ini dulu dijelasin apa sih gitu. Oke, Baby, ini saya langsung share screen sekalian ya, Baby ya. Iya, boleh Kak. Oke, sebentar. Oke, apa sudah muncul, Baby? Udah Kak. Oh iya, Udah. oke. Ini sudah tampilan slideshow-nya sudah tampil. Sudah yang pertama people pleaser. Iya, oke, Baby. Iya, jadi teman-teman gitu ya, malam ini tadi seperti yang Baby sampaikan bahwa kita akan apa ya, belajar bareng gitu ya untuk kenal tentang people pleaser gitu ya, karena mungkin teman-teman nih udah nggak asing gitu ya dengan istilah ini, atau mungkin bahkan ada yang mengalami ataupun menemukan atau mengenal gitu ya orang-orang terdekat yang memiliki ataupun mengalami hal ini gitu ya dengan sebutan people pleaser ini. Nah, istilahnya udah nggak asing banget. Jadi kayak misalnya tuh biasanya itu people pleaser itu dikenal dengan orang yang mungkin gak enakan gitu ya, sulit untuk menolak sesuatu permintaan. Nah, kita akan coba belajar bareng, kita akan coba kenal bersama lagi nih tentang si people pleaser. Oke, nah apa nih yang diketahui tentang people pleaser gitu ya? Tadi yang sudah disampaikan tadi yang mengenai secara umum bahwa dikenal sebagai orang yang gak enakan gitu ya, sulit menerima permintaan. Nah, dalam hal ini, people pleaser itu adalah sebutan nih teman-teman bagi seseorang yang selalu berusaha untuk melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain. Nah, meskipun hal yang dikatakan ataupun hal yang dilakukan itu bertentangan dengan
hal ataupun apapun yang ia pikirkan atau rasakan, tetapi ini dilakukan itu agar orang lain tidak kecewa dengannya gitu ya. Jadi orang dengan people pleaser ini rela gitu ya untuk melakukan, berusaha gitu ya untuk mengatakan ataupun melakukan sesuatu perbuatan ataupun tindakan untuk orang lain gitu ya, agar orang lain nggak kecewa dengan dia gitu ya. Dalam hal ini, people pleaser itu memiliki kebutuhan nih yang tinggi agar dapat diterima orang lain. Nah, tadi kenapa gitu ya kok mau berusaha melakukan sesuatu gitu untuk orang lain, sulit gitu ya mengatakan tidak, sulit untuk menolak, itu karena people pleaser ini, orang dengan people pleaser ini memang punya kebutuhan untuk diterima, untuk tidak ditolak gitu ya teman-teman. Nah, dan juga ciri yang paling umumnya adalah memang sulit mengatakan tidak atau menolak permintaan orang lain. Mungkin saya sedikit sharing juga nih Baby, dulu saya juga sempat nih ngalamin ada diskusi people pleaser ini ya. Jadi ketika diminta untuk mengisi apa ya, untuk kita sharing tentang people pleaser ini, saya benar-benar sambil merefleksikan diri sebenarnya Baby, dan juga mungkin ada upaya-upaya yang juga saya lakukan gitu ya. Nah, Maaf nih Kak sebelumnya, slide Kakak masih di people pleaser ya? oh ini saya sudah ke slide yang apa itu people pleaser atau tidak muncul Oh ya? belum gerak sih Kak. Oh iya, Mungkin oke, boleh kalau di stop oh sesi oke. baru ulang lagi. Iya, soalnya kalau di Udah kok, Zoom, udah Kak. kalau di Zoom itu saya kalau slide show itu biasanya dia ngebug atau mandeknya gitu. Berarti saya nggak usah slide show ya kalau gitu ya. Iya. Oke. Ini aja ya. Ini udah apa itu people pleaser ya Kak? Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, Iya, Baby ya. oke. Nah, oke, kita mungkin bisa lanjutkan ya, Baby ya. Ini sudah muncul yang slide selanjutnya. Udah Kak. Oke. Nah, Nah, apa nih ciri atau tanda people pleaser gitu ya? Tadi kan secara umum yang tadi itu ya sulit menolak, lalu juga selalu sulit mengatakan tidak. Nah, tetapi untuk orang-orang people pleaser ini tadi ya, karena dia itu memiliki kebutuhan akan penerimaan, sulit untuk menolak, ini akan berisiko sekali juga nih Baby untuk orang-orang yang bisa jadi terlibat nih dalam hubungan yang toksik gitu ya. Jadinya yaitu sulit nih untuk menolak apapun yang diminta oleh temannya ataupun pasangannya seperti itu, dan sehingga mudah sekali juga terjebak ketika mendapatkan kekerasan gitu ya. Jadi ketika mendapatkan paparan kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik gitu ya, jadinya orang tersebut sulit nih untuk memberi batasan dan jadinya mudah mentoleransi perilaku itu. Nah, sehingga tadi itu orang-orang people pleaser tadi itu karena apa ya, udah deh nggak apa-apa deh aku di seperti ini kan gitu, yang penting aku bisa nih melakukan yang terbaik untuk pasanganku gitu ya, aku bisa diterima dengan dia dan lain-lain. Nah, sehingga ciri atau tanda people pleaser itu yang pertama adalah meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri gitu ya. Jadi contohnya gini, misalnya kita lagi ada tugas gitu ya, misalnya lagi ada tugas itu lagi ribet banget, kita lagi ribet, lagi hektik banget dengan tugas. Terus ada teman gitu ya yang juga minta tolong untuk membantu mengerjakan tugasnya. Nah, karena kita tadi nggak enak gitu ya, kita sulit menolak, sementara kita juga ada tugas, kita jadinya ikut nih mengerjakan tugas dari teman. Nah, sehingga apa? Hasilnya adalah pekerjaan kita jadinya tidak maksimal dikerjakannya. Lalu kita juga jadi lelah secara fisik, seperti itu. Kita sulit sekali untuk memilah gitu ya, memberi perbedaan gitu ya, kepentingan orang lain dan kepentingan diri sendiri. Rasanya pengen orang lain itu masuk gitu ya. Nah, lalu selalu setuju dengan pendapat orang lain dan mengabaikan pendapat pribadi untuk menghindari perdebatan. Jadi misalnya ada yang di suatu forum yang membutuhkan pendapat gitu ya, karena si orang ini gitu ya tidak ingin menimbulkan perdebatan, ya udah deh ngikut aja deh gitu ya udah deh nggak apa-apa deh, jadinya dia sebenarnya punya pendapat nih tetapi tidak ingin menyampaikannya karena khawatir akan ada perdebatan dan juga tadi khawatir akan ditolak, sehingga ya udah deh aku mengikuti aja supaya aku merasa aman gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Jadi rasanya apapun gitu ya,
berhubungan dengan orang lain, interaksi dengan orang lain, itu rasanya pengen terus memenuhi permintaannya gitu ya. Jadinya merasa bertanggung jawab gitu ya atas diri orang lain pada diri si orang yang people pleaser ini. Lalu juga rendah diri nih ciri atau tandanya. Eh, misalnya gini, ketika tadi juga berhadapan dengan orang lain, lalu kita merasa bahwa kita itu tidak jago gitu ya, kita tidak handal gitu ya, sehingga ya udah deh yang paling ahli aja deh yang ngambil keputusan, saya ngikut aja deh gitu. Jadi kita tidak percaya nih dengan diri kita, kita merasa kita menilai diri kita gitu ya tidak lebih baik dibandingkan dengan orang lain, sehingga ketika kita punya pendapat atau hal lain kita cenderung menyerahkan pada orang lain yang kita anggap kayaknya dia lebih oke di pendapatnya gitu ya. Padahal sebenarnya bisa jadi pendapat kita itu bisa jadi alternatif nih untuk kepentingan bersama gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah meminta maaf atas hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu ya. Jadi dikit-dikit minta maaf gitu ya, padahal nggak salah nih, tapi minta maaf terus gitu ya. Misalnya apa namanya, pada kondisi-kondisi orang-orang yang misalnya selalu sungkan gitu ya, jadinya minta maaf padahal dia nggak salah. Gitu. Oke, berusaha keras untuk menghindari konflik. Nah, dalam hal ini adalah tadi karena si orang dengan people pleaser ini ingin diterima gitu ya, tidak ingin dipandang baik, selalu ingin dipandang baik, tidak ingin ditolak, sehingga ketika ada satu kejadian yang rasanya itu beresiko untuk terjadi suatu permasalahan, jadinya menghindar. Udah deh, mending aku diem aja deh supaya aku aman nih gitu ya, supaya aku tidak terlibat nih dengan konflik, supaya tidak menimbulkan konflik dan lain-lain. Nah, padahal sebenarnya dalam hidup kita itu tentunya pasti kita akan dihadapkan dengan konflik gitu ya. Pasti tentunya kita akan dihadapkan dengan masalah nih. Namun bagaimana kita bisa beradaptasi dengan hal itu? Nah, lalu selanjutnya sering menyalahkan diri sendiri nih gitu ya. Aku nggak pantas deh kalau aku ngomong A gitu ya. Aku kayak salah deh tadi kalau misalnya aku nolak permintaan dia, aku nggak ikut dia pergi ke diajak nongkrong, kayaknya aku salah deh. Pokoknya selalu menyalahkan diri sendiri gitu ya. Atau misalnya ada orang nih yang rasanya tidak membalas, misalnya kita ngechat gitu ya, centang biru, tapi kok nggak segera dibalas ya, ini apa salah aku ya, kemarin aku kayaknya apa ngomong terlalu sensitif ya untuk dia ya, sehingga dia kok nggak langsung balas chat aku ya gitu. Jadi kita sering menyalahkan diri sendiri, lalu tidak memiliki banyak waktu luang untuk diri sendiri. Nah, karena tadi sibuk untuk memperhatikan kondisi orang lain, sehingga kita punya kebutuhan, kita butuh untuk menyelesaikan tugas, atau bukan bahkan hanya sekedar kita misalnya kita pengen istirahat gitu ya, atau kita pengen nonton dan lain-lain, jadinya terhambat nih, terkesampingkan nih, karena tadi kita sibuk dengan keperluan ataupun dengan kondisi orang lain seperti itu. Nah, lalu membutuhkan pujian untuk merasa berharga. Nah, orang dengan people pleaser itu biasanya selalu membutuhkan pujian gitu ya. Selalu ingin dibanjiri oleh pujian. Karena apa? Untuk tadi, supaya dirinya merasa berharga, dirinya merasa diterima, dirinya tidak tertolak, dapat dicintai oleh lingkungan, seperti itu. Lalu selalu mau membantu orang lain, tapi sungkan untuk menerima bantuan gitu ya. Jadi dirinya ini, tubuhnya ini, pikirannya, emosinya gitu ya, dipakai buat bantu orang lain nih, sigap gitu ya. Oke, misalnya ada orang minta tolong, nanti baby gini ya, misalnya gitu ya. Oke, siap gitu-gitu semuanya. Padahal ketika ada orang lain yang membantu kita jadinya sungkan nih, nggak usah deh, aku bisa sendiri. Padahal sebenarnya bisa jadi kita juga membutuhkan nih bantuan mereka gitu ya. Apalagi misalnya dalam kondisi yang urgent dan lain-lain gitu. Kita jadi sungkan. Lalu sulit mengakui perasaan diri sendiri gitu. Kita jadinya sulit mengakui bahwa aku itu lagi capek gitu ya, aku itu lagi sedih gitu ya. Tetapi karena tadi di hadapan orang lain agar dapat diterima, jadinya cenderung menampilkan diri yang kuat, diri yang sempurna, diri yang sigap gitu ya, supaya bisa diandalkan dan orang bisa menerima kita begitu. Oke. Nah, lalu merasa khawatir jika mengecewakan atau membuat orang marah.
Nah, karena dalam hal ini gitu ya kita takut nih jadinya untuk melakukan sesuatu, kita khawatir kita salah karena takutnya nanti membuat orang lain marah. Ketika membuat orang lain marah, orang dengan people pleaser ini akan berpikir bahwa nanti orang itu nggak akan senang nih dengan aku. Karena kembali lagi jadinya kebutuhannya tadi jadi tidak terpenuhi gitu ya, kebutuhan rumah, dicintai tidak terima karena merasa bahwa nanti kalau orang marah, orang jadi nggak senang nih sama aku gitu ya, orang jadi jauhin aku nih gitu.